Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tinjau inap di Jembrana, Bali. TNI Angkatan Laut sikat habis kegiatan pekerja migran Indonesia ilegal. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Halo Netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Selasa 1 Maret 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tinjau inap di Jembrana, Bali. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungan kerja Indonesian Naval Agriculture Program atau INAP di Pantai Pebuahan, Banyu Biru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Program INAP merupakan kolaborasi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, ahli dan pihak swasta yang berfokus pada budidaya hasil laut seperti udang, lobster, ikan kerapu, dan lain sebagainya dengan menggunakan teknologi terbaru karya anak bangsa yang hanya ada di Indonesia. Wakasal menyampaikan program INAP ini akan berlanjut. Bahkan Kepala Staf Angkatan Laut mencanangkan INAP ini di setiap Lantamal, Lanal, Pasmar maupun Brigif yang mempunyai lahan dan bisa bekerja sama dengan Pemda dengan target 1000 INAP. Saat kunjungan Menparekraf RI Bapak Sandiaga Uno ke INAP bertepatan saat peresmian INAP di Bali oleh Kasal pada hari Rabu, menyampaikan bahwa rencana ke depan INAP akan dikembangkan sebagai wisata edukasi. TNI Angkatan Laut sikat habis kegiatan pekerja migran Indonesia ilegal. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melakukan penggerebekan gudang yang diduga penampungan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Dari penggerebekan tersebut ditemukan 75 orang PMI yang terdiri dari 47 laki-laki dan 28 orang perempuan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Aan Pranatuah Sebayang yang memimpin penggerebekan mengatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penampungan PMI ilegal yang informasinya di-backing oleh orang yang mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Berdasarkan informasi dan Lanal beserta jajaran langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap salah satu gudang yang terletak di Rasid Ridho S. Dengki, Kelurahan Matahalasan, Kecamatan Tanjung Balai, yang diduga sebagai tempat penampungan PMI ilegal tersebut. Sementara itu, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda Surabaya membantu otoritas Bandar Udara Internasional Juanda dalam melayani 2 penerbangan kedatangan internasional dari Brunei Darussalam dengan keseluruhan penumpang sebanyak 211 penumpang, mayoritas adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Pemulangan PMI ini sebelumnya telah dikoordinasikan dengan unsur-unsur lainnya terkait SOP pelaksanaan kedatangan para PMI tersebut. Untuk penerbangan kedatangan internasional kali ini, pelayanan tetap dilakukan di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya. Tahapan yang dilalui para penumpang tetap sama seperti pada kedatangan penerbangan internasional sebelumnya, guna memastikan kondisi kesehatan serta pengaturan karantina untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal yang berbeda adalah pada proses menunggu hasil RT-PCR yang dilakukan di lokasi karantina dengan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan aturan yang berlaku. Libur panjang dihiasi dengan musibah kecelakaan kapal di perairan Lok Sumawe Aceh dan perairan Kuala Pendek Ketapang, Kalimantan Barat.
Minggu dini hari, Pos TNI Angkatan Laut ID Rayek Lana Lok Sumawe bersama nelayan berhasil mengevakuasi ABK kapal motor Sumber Karisma yang mengalami kecelakaan laut akibat ditabrak oleh sejenis kapal tanker saat tengah lego jangkar sekitar 16 nanomil dari daratan Perlak, Aceh Timur. Mendapat laporan dari masyarakat nelayan, Komandan Lana Lok Sumawe Kolonel Marinir Dian Suryansyah memerintahkan prajuritnya segera melaksanakan SAR dan Posal ID Rayek Leda Laut Elektronika Mustamin melaporkan kesiapan melaksanakan SAR dengan Patkamla Hantu Laut. Namun karena cuaca ekstrim, kecepatan angin mencapai 25 knot dan gelombang setinggi 3 meter, maka kapal Patkamla Posal ID Rayek sangat beresiko mengalami kecelakaan laut. Sehingga Komandan Posal berkoordinasi dengan nelayan setempat untuk menyiapkan beberapa kapal besar untuk mengevakuasi para ABK kapal motor Sumber Karisma yang tenggelam. SAR ini membuahkan hasil dan menemukan seluruh ABK yang berjumlah 9 orang tengah mengapung di lautan. Kemudian korban dievakuasi menuju Pos TNI Angkatan Laut ID Rayek, Aceh Timur. Sementara itu, tim SAR Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang beserta tim gabungan mengevakuasi penumpang kapal ikan yang mengalami mati mesin akibat adanya patah crankshaft mesin di tengah laut sekitar perairan Kuala Pendek. Kapal tersebut diketahui sedang membawa orang sakit dari Pulau Padang Karimata untuk berobat di Ketapang, Kalimantan Barat. Tim gabungan melaksanakan evakuasi terhadap para penumpang kapal yang berjumlah 14 orang, terdiri dari 2 awak kapal dan 12 penumpang. Seluruh penumpang merupakan warga dari Pantai Lestari, Desa Padang, Pulau Karimata yang sedang dalam keadaan sakit dan salah satunya mengalami sakit keras kemudian langsung dibawa ke dermaga Ketapang. Setibanya di dermaga SAR Ketapang, tim medis Lanal Ketapang segera memberikan pertolongan pertama terhadap warga yang sakit. Selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Dr. Agus Jam Ketapang. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang terjunkan tim penanggulangan bencana di lokasi gempa Pasaman Barat dengan mengirimkan bantuan makanan dan trauma healing kepada anak-anak korban gempa. TNI Angkatan Laut menerjunkan tim penanggulangan bencana atau Gulben dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang untuk membantu warga pasca gempa bumi 6,1 skala Richter yang melanda Kabupaten Pasaman Barat Jumat 25 Februari 2022 lalu di daerah Kajai Simpang Tigo dan beberapa daerah lain yang berdampak kerusakan pada beberapa bangunan. Satgas Gulben yang terdiri dari personil Yon Marhanlan 2, Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 2 dengan membawa material truk, ambulans, genset, tenda peleton, kompor lapangan, velbed dan peralatan lainnya, serta bahan kontak berupa mie instan dan air mineral, segera bergabung dengan tim AJU yang sudah berada di lokasi sehari sebelumnya. Selain melaksanakan bantuan kesehatan dan mendukung logistik di wilayah pengungsian, tim Satgas yang dipimpin Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang, Mayor Marinir Arif Bastian Sanusi, juga mengadakan trauma healing dengan menghibur anak-anak di posko agar tetap ceria pasca gempa bumi yang menyebabkan banyak kerusakan di daerah tersebut. Tingkatkan ketahanan pangan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Wilayah Koarmada 1 laksanakan tebar benih ikan dan panen raya secara serentak. Sebanyak 1.200 ekor benih ikan yang terdiri dari benih ikan mas 500 ekor dan benih ikan lele 700 ekor ditebar di kolam ikan Popey Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di jajaran Koarmada 1 dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang dipimpin oleh Palaksa Lanal Nias, Mayor Marinir Ahmad Fauzi. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Cabang 5 Korcap 2 DCA 1 Nyonya Sionita Antonius Hendro Prasetyo, beserta perwira staf dan seluruh prajurit Lanal Nias. Dari Nias ke Tanjung Balai Karimun, kegiatan tebar benih ikan lele dan kerapu serta panen raya ikan kakap putih dan lele dilaksanakan serentak oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun. Keramba apung kelompok jaring apung binaan staf potensi maritim Lanal Tanjung Balai Karimun berlokasi di perairan utara Pulau Merak, Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Karimun, Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut dihadiri Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut Pelaut Joko Santosa, didampingi Ketua Jalasenastri Cabang 6 Korcap 4 DCA 1 Nyonya Wulandari Joko Santosa.
Kegiatan panen raya dan tebar benih ikan lele juga dilaksanakan di kolam ikan bioflok kantor staf potensi maritim Lanal Tanjung Balai Karimun, Jalan Yosudarso. Sementara itu, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Yohanes Janarko Wibowo, juga memimpin panen raya ikan nila di kolam ikan ketahanan pangan Lantamal 1, Komplek TNI Angkatan Laut Ikan Hiu Titipapan. Selain memanen ikan nila, pada kesempatan tersebut, Komandan Lantamal 1 sekaligus juga melakukan penebaran atau pelepasan bibit ikan nila sebanyak 20.000 ekor yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah situasi mewabahnya pandemi virus COVID-19 yang dikhawatirkan akan berdampak kepada persoalan pangan. Komandan Lantamal 1 memulai panen ikan nila dengan serokan pertama dan berhasil mendapatkan puluhan ekor ikan nila. Selanjutnya diikuti oleh pejabat utama Lantamal 1, kurang lebih 1.000 ekor ikan nila yang berhasil dipanen, dan rencananya hasil panen akan dibagikan kepada warga Komplek TNI Angkatan Laut Titipapan. Univision berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.